Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, absen 31, kelas 11 IPS 3. Sekarang saya akan mempresentasikan teks karya ilmiah. Ini dia penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Menurut para ahli, menurut Mariadi dalam Harun DKK, karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Berikutnya tujuan, yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Fungsi untuk pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Fungsi untuk penelitian. Berikutnya yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Yang ketiga, fungsi fungsional. Sebagai fungsi fungsional, fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Ciri-ciri. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan pembaca. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dengan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ialah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Berikutnya bentuk penyajian populer, yaitu bentuk penyajian yang disampaikan secara suka oleh pihak penulis. Semi formal, yaitu bentuk penyajian yang hanya terdiri dari halaman judul, kata pengantar, sebelum dilanjutkan dengan daftar isi pendahuluan, kemudian pembahasan terkait percobaan yang dilakukan, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Yang berikutnya formal, yaitu bentuk penyajian yang harus memenuhi seluruh struktur penyajian karya ilmiah. Jenis-jenis. 1. Makalah.
Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengendalikan berbagai macam data yang ada di lapangan. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk memuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. 4. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 5. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. 7. Disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengumumkan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Struktur atau sistematika. Populer. 1. Satu paragraf pembuka. 2. Beberapa paragraf pengembang. 3. Paragraf penyimpul. Semi formal. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Bentuk formal. Formal. Judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telah kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Kaidah kebahasaan. Pilihan kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Dan selanjutnya ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Langkah membuat. 1. Menentukan tema atau topik penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. 2. Membuat outline atau kerangka penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. 3. Mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat memulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. 4. Survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. 9. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. 10. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisan, dan penginterpretasian data. Berikutnya adalah contoh yang pertama, kata pengantar. Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Pencemaran Lingkungan Hidup ini. Kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia selaku pembimbing dalam penelitian ini. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya.
baik dalam penyajian data, bahasa, maupun sistematika pembahasannya. Penulis juga mengharapkan masukan atau kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini di kelanjutan hari nanti. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya karya tulis ilmiah ini sedikit banyaknya dapat membawa manfaat kepada kita semua dan juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Jakarta, Maret 2021. Syifa Fauzia, dan itu penulisnya. Berikutnya ada daftar isi yang berisi kata pengantar yang tadi sudah dibacakan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya pembahasan dalam karya ilmiah yang sudah saya buat contohnya ini, yaitu jenis pencemaran, penyebab pencemaran udara, penyebab pencemaran air, dan penyebab pencemaran tanah. Bab 3 itu berisi penutup yang ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Berikutnya kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya, matahari, tanah, suhu, dan lainnya. Komponen biotik mencakup dekomposer atau disebut pengurai, konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut Kamus Ekologi Lingkungan Hidup dikatakan jika MFN itu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dengan hidup atau biotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan, sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan bisa disimpulkan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup. Makhluk hidup yang dikhususkan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk berakal yang telah diciptakan Tuhan dengan sempurna dalam keadaan yang utuh pula. Oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti pencemaran yang terjadi bisa dikatakan ulah dari manusia. Tingkah laku manusia pada saat ini adalah melebihi batas wajar. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Banyak tempat yang seharusnya bersih dari sampah malah tertimbun sampah. Tempat yang seharusnya direndam serta asri berubah menjadi tempat yang panas dan juga gersang. Kedua, ada rumusan masalah. Apa jenis pencemaran dan bagaimana penjelasannya? Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Berikutnya pembahasan. Pertama, jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia. Pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh kejadian alam, misalnya gunung meletus. Hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi penyebab utama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. Pencemaran udara disebabkan beberapa hal berikut, yaitu 1. Asap rokok. Seperti yang sudah diketahui bersama, sebagian besar orang-orang terkaya yang berada di Indonesia adalah bos besar dari perusahaan rokok. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar. Kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada dalam rokok seperti tar dan juga nikotin, maka asap yang ditimbulkan juga berbahaya. Kedua, ozon atau O3 sudah menjadi rahasia publik jika lapisan ozon sudah mulai menipis. Lapisan penghalang buruknya sinar matahari tersebut justru menjadi bumerang bagi bumi. Polutan ozon adalah polutan yang paling berbahaya. Penanganannya juga sangat sulit sebab tidak dapat dideteksi. Perlu untuk diketahui polutan ozon akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Berikutnya karbon dioksida atau CO. Gas CO juga adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seseorang menghirupnya dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari polutan gas CO adalah ketika tidur dalam mobil dengan menggunakan AC. Gas CO dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Gas itulah yang menyebabkan kematian. Kedua, pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna, sehingga jika ditemui air yang berbau berwarna dan juga tidak dapat biota yang mati dalamnya, air tersebut terindikasi sudah tercemar. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal berikut. Limbah pabrik, nuklir, dan industri. Limbah pabrik, nuklir, dan juga industri mengandung zat kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan sebab zat berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biota sungai dan juga lingkungan di sekitarnya. Berikutnya bahan peledak untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak memang telah dilarang, akan tetapi tetap saja ada oknum-oknum nakal yang menggunakan cara tersebut. Penangkapan dengan bahan peledak memang dinilai efektif, tidak akan
makan waktu yang lama dan juga akan memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Namun hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air. C. Pestisida. Limbah pertanian sungguhnya tidak membahayakan, akan tetapi penggunaan pestisida yang berlebih dan juga pupuk kimia itulah yang akan menyebabkan pencemaran air. Limbah pertanian yang dalam terdapat pestisida yang berlebih dan juga pupuk kimia tersebut akan mengalir, yang selanjutnya hal tersebut akan menimbulkan pencemaran pada air. Sampah menjadi masalah yang paling utama di zaman sekarang. Kesadaran manusia akan lingkungannya sepertinya sudah sangat rendah. Sampah rumah tangga yang dibuang di sembarangan tempat, mulai dari lorong kecil atau selokan sampai ke sungai, telah dipenuhi sampah. Padahal sampah menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran air. C. Pencemaran tanah. 3. Pencemaran tanah. Satu tanah dapat dikatakan tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud contohnya bercocok tanam. Selain itu, tanah yang diserang juga salah satu ciri tanah yang sudah tercemar. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu senyawa asam, pestisida berlebih, pupuk kimia, limbah industri, pabrik, dan juga nuklir, limbah rumah tangga seperti deterjen. Nah, berikut tadi adalah merupakan bab penjelasan, yang dimana pasti semuanya dijelaskan dalam karya itu. Berikutnya adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pencemaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Setiap pencemaran mempunyai ciri tertentu. Setiap pencemaran juga mempunyai penyebab tertentu. Penyebab pencemaran satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Contohnya penggunaan pestisida yang berlebih. Sarannya adalah untuk itu manusia sebagai makhluk yang berakal di bumi wajib hukumnya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran dan turut menjaga lingkungan. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka yang berisi sumber-sumber di mana kita menemukan bahan ajar yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, itu dia penjelasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.